Sosiologi kelas 12 dengan kompetensi dasar ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial di tengah globalisasi. Yang merupakan tujuan pembelajaran dari bab 3 ini adalah menjelaskan globalisasi dan dampaknya terhadap perubahan sosial di tingkat lokal. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan sosial akibat perubahan sosial di tingkat lokal yang disebabkan oleh globalisasi. Kita lihat bahwa tujuan pertama dan kedua dari pembelajaran kompetensi dasar ini adalah berkaitan dengan materi sebelumnya, materi di bab sebelumnya. Karenanya, nanti kita akan sedikit mereview materi dari bab sebelumnya. Tujuan yang ketiga adalah menjelaskan penguatan posisi komunitas lokal dalam merespon perubahan sosial yang disebabkan oleh globalisasi. Tujuan yang keempat, menjalin relasi antar komunitas lokal untuk memperkuat posisi dalam merespon perubahan sosial yang disebabkan globalisasi. Baik, terkait dengan tujuan pertama dan kedua tadi, kita akan melakukan sedikit review terhadap materi dari kompetensi dasar sebelumnya. Pengertian dari globalisasi adalah sebuah ketergantungan antar masyarakat dunia dalam hal budaya, ekonomi, dan interaksi tanpa dihalangi oleh batas negara atau geografi. Dengan demikian, tidak ada batas atau sekat antara negara yang satu dengan negara yang lain untuk mengakses segala aspek. Sebagai contoh, teknologi, kemudian informasi dan komunikasi. Kemudian contoh yang lain lagi adalah budaya. Bagaimana antara negara satu dengan negara yang lain tidak ada batas untuk melakukan informasi, komunikasi, kemudian sama-sama bisa mengakses teknologi, kemudian bisa mempelajari budaya dari bangsa lain atau negara lain. Selanjutnya, faktor pendorong globalisasi. Ada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian semakin terbukanya sistem perekonomian negara di dunia dan mengglobalnya pasar uang. Yang pertama, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin maju iptek, maka semakin mendorong terjadinya revolusi informasi dan masyarakat secara global dapat terhubung tanpa batas. Dengan demikian, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam hal ini semakin mendorong terjadinya globalisasi. Kemudian yang kedua, semakin terbukanya sistem perekonomian negara-negara di dunia. Perekonomian yang terbuka di sini baik di bidang perdagangan, produksi, maupun keuangan, di mana sistem perekonomian negara dipengaruhi oleh perekonomian dunia, sehingga laju globalisasi semakin cepat dengan semakin terbukanya sistem perekonomian dunia. Sebagai contoh, produk Indonesia saat ini tidak hanya bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia, namun bisa dinikmati oleh masyarakat bangsa lain karena adanya sistem perekonomian yang terbuka di dunia. Demikian pula sebaliknya, masyarakat Indonesia bisa menikmati produksi dari masyarakat atau bangsa lain. Nampak bahwa bagaimana perekonomian yang terbuka semakin mendorong terjadinya globalisasi. Tidak ada batas antara negara satu dengan negara yang lain dalam menikmati produksi dari negara satu dengan negara yang lain. Baik, yang ketiga adalah mengglobalnya pasar uang. Ini terkait dengan poin yang kedua tadi. Bagaimana sistem perekonomian yang terbuka akhirnya mendorong pula pasar uang yang semakin mengglobal. Sebagai contoh, bagaimana investor asing dapat melakukan investasi dalam pasar uang Indonesia. Demikian pula sebaliknya. Nah, hal ini yang menunjukkan bahwa tidak adanya batas atau sekat antar negara untuk berinvestasi di pasar keuangan negara lain. Nah, ini yang menunjukkan terjadinya globalisasi. Atas globalisasi tersebut memunculkan gejala-gejala globalisasi yang ada di Indonesia, baik di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian di bidang ekonomi, bidang politik, bidang budaya, bidang
agama sebagaimana yang telah kita pelajari di materi sebelumnya. Kemudian karena globalisasi tersebut terjadi perubahan sosial sebagai dampak dari adanya globalisasi. Perubahan sosial di tingkat lokal maupun komunitas. Lokal adalah masyarakat setempat, komunitas adalah kelompok berupa antara lain baik itu urbanisasi, kemudian kesenjangan sosial ekonomi, kemudian pencemaran lingkungan alam, kriminalitas, dan lunturnya eksistensi jati diri bangsa yang meliputi teknologi, ideologi, pendidikan, agama, dan lainnya. Di mana keseluruhan perubahan sosial yang telah kita kaji di materi sebelumnya tadi muncul dalam wujud-wujud permasalahan sosial seperti cultural shock, kemudian cultural lag, disintegrasi sosial, dan ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial ini yang akan kita perdalam di bab ketiga ini. Kemudian selanjutnya, sebagai sikap selektif terhadap globalisasi berupa sikap yang arif dan bijaksana dalam menyikapi globalisasi. Karena baik permasalahan maupun dampak yang ditimbulkan oleh globalisasi diperlukan sikap mental yang memadai dalam menghadapi globalisasi dengan wujud sikap yang selektif, arif, bijaksana, berhati-hati dalam memilah dan memilih pengaruh yang datang dari luar. Mana yang kita butuhkan, mana yang tidak perlu kita buang. Sikap selektif ini sebagai awal untuk kita menerapkan strategi selanjutnya dalam kita mengatasi dan menghadapi globalisasi melalui strategi pemberdayaan dari setiap anggota masyarakat baik di tingkat lokal maupun komunitas melalui berbagai strategi pemberdayaan. Nah, di sini nampak bahwa bagaimana upaya penguatan masyarakat komunitas dan lokal ini merupakan upaya untuk menghadapi globalisasi sebagai strategi dalam menghadapi globalisasi untuk mengatasi ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat lokal maupun komunitas. Dan bagaimana upaya penguatan masyarakat komunitas lokal inilah yang akan kita kaji dalam materi bab 3 kompetensi dasar ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial di tengah globalisasi. Selanjutnya, untuk memahami secara garis besar apa yang akan kita pelajari melalui materi bab 3 ini, kita akan melihat overview dari materi bab 3 untuk memahami secara garis besar terlebih dahulu. Baik, kita mulai dari ketimpangan sosial disebabkan oleh faktor penyebab baik struktural maupun kultural. Ketimpangan sosial yang terjadi baik berupa kesenjangan penguasaan iptek, kemudian kesenjangan ekonomi, kesenjangan bidang politik, kesenjangan sosial budaya. Nah, dari sini nampak bahwa jika kita berbicara mengenai ketimpangan sosial, tidak hanya sekedar kesenjangan ekonomi, namun meliputi kesenjangan dalam aspek lainnya pula, seperti penguasaan iptek, kemudian sosial budaya, dan kesenjangan di aspek-aspek yang lain lagi. Nah, dari ketimpangan sosial yang terjadi ini, yang ternyata tidak hanya berbicara mengenai aspek ekonomi tersebut, dari poin ini, disinilah peran seorang sosiolog maupun kita dalam mempelajari ilmu sosiologi. Melalui mempelajari ilmu sosiologi kita dapat mempelajari dan memahami hingga pada akhirnya dapat berkontribusi terkait ketimpangan sosial yang ada di masyarakat kita. Bahwa ketimpangan sosial perlu dilihat atau dikaji, diselesaikan melalui berbagai
dimensi, tidak hanya berbicara mengenai kesenjangan ekonomi, namun kita bisa melihat dari struktur objeknya, kemudian dari dukungan ideologis. Selain itu dari reformasi sikap dan perilaku. Maksudnya bagaimana? Kondisi struktural objektif terdiri atas hal-hal yang dapat diukur secara objektif dan berkontribusi terhadap ketimpangan sosial. Ya, apa saja yang menjadi penyebab ketimpangan sosial tadi telah kita bahas bahwa tidak hanya dari aspek ekonomi. Ya. Kemudian, apa yang dimaksud dengan dukungan ideologis? Yakni mencakup hal-hal yang mendukung ketimpangan sosial yang terdapat di masyarakat terkait dengan kebijakan pemerintah. Sebagai contoh undang-undang, kemudian kebijakan publik, nilai-nilai yang dominan yang menyebabkan ketimpangan sosial dan membantu mempertahankan ketimpangan sosial, menyebabkan ketimpangan sosial tidak bisa terurai atau diselesaikan. Kemudian reformasi sosial. Di sini mencakup bagaimana gerakan untuk merubah sikap perilaku yang ada di masyarakat yang berperan dalam mendorong terjadinya ketimpangan sosial. Dari ketiga poin tersebut nampak bahwa untuk penyelesaian atau mengatasi permasalahan ketimpangan sosial perlu peran antar pihak, baik masyarakat termasuk kita yang telah mengkaji mengenai ketimpangan sosial dari berbagai dimensi sehingga memiliki aware atau memiliki kesadaran terhadap permasalahan ketimpangan sosial. Dan bagaimana masyarakat bersama-sama dengan pemerintah bersama-sama mengupayakan penguatan komunitas lokal yang merupakan unsur vital untuk melakukan strategi pemberdayaan baik komunitas maupun lokal, sehingga pada akhirnya dapat meniadakan akibat-akibat dari ketimpangan sosial atau permasalahan-permasalahan yang saat ini ada sebagai akibat dari ketimpangan sosial. Selanjutnya, untuk lebih memahami ketimpangan sosial, kita mempelajari terlebih dahulu teori-teori mengenai ketimpangan global. Ada teori kolonialisme, kemudian teori sistem dunia, teori ketergantungan atau dependensi, pendekatan struktural, teori fungsionalis, teori konflik, dan teori pertumbuhan neoklasik. Yang pertama adalah teori kolonialisme. Menurut teori kolonialisme, bagaimana praktek kolonialisme yang dilakukan oleh negara-negara industri atau negara kapitalis mendorong terjadinya ketimpangan global, di mana kolonialisme mengeksploitasi rakyat dan sumber daya suatu bangsa yang lemah demi keuntungan negara kapitalis. Kemudian teori sistem dunia. Menurut teori ini, bahwa industrialisasi menghasilkan 3 kelompok bangsa, yaitu negara inti atau negara yang lebih dahulu melakukan industrialisasi dan mendominasi negara yang lemah. Kemudian negara semi periferi, yaitu negara yang bergantung pada perdagangan negara inti. Kelompok yang ketiga adalah negara periferi, yaitu negara pinggiran. Bagaimana negara inti melakukan dominasi terhadap negara-negara lain? Ini merupakan suatu bentuk kapitalisme yang mendorong terjadinya ketimpangan global antara negara inti dengan negara-negara yang dikuasai. Kemudian yang ketiga adalah teori ketergantungan atau dependensi. Teori ini masih terkait dengan sistem kapitalisme. Bagaimana ketergantungan dari negara-negara yang lebih lemah akibat dari keterbelakangan dari negara-negara yang lemah terhadap negara-negara yang memiliki dominansi dalam sistem kapitalisme internasional. Yang keempat adalah pendekatan struktural.
Pendekatan struktural adalah cara lain untuk memandang ketimpangan dunia dalam hal kesejahteraan dan kekuasaan. Bagaimana pendekatan ini memandang bahwa kemiskinan dan ketergantungan dari negara-negara yang lemah yang disebut sebagai dunia ketiga tidak disebabkan oleh keputusan kebijakan yang sengaja dibuat oleh negara-negara inti dalam sistem kapitalisme internasional seperti Amerika, Inggris, Moskow. Namun sebaliknya ketergantungan ini berasal dari struktur sistem internasional yang mengantarkan bangsa-bangsa pengekspor bahan mentah terpaksa kehilangan bagiannya dari keuntungan produksi. Teori selanjutnya adalah teori fungsionalis. Teori ini menyatakan bagaimana posisi dan tanggung jawab dari seorang individu dalam masyarakat dengan imbalan yang menyertainya memiliki fungsi penting dalam masyarakat dalam hal ketidaksetaraan dan kesetaraan. Selanjutnya adalah teori konflik yang melihat bahwa ketimpangan sebagai akibat dari kelompok yang memiliki kekuatan atau power mendominasi kelompok yang kurang kuat. Dan bagaimana dominasi tersebut dapat memicu timbulnya konflik antar dua pihak tersebut secara terus-menerus, baik dalam kelompok maupun dalam kelas sosial. Kemudian yang terakhir adalah teori pertumbuhan neoklasik. Teori pertumbuhan neoklasik ini memunculkan uraian atau kajian antara hubungan tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah dalam negara tersebut. Semakin maju suatu negara, maka ketimpangan pembangunan akan semakin berkurang. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana klasifikasi ketimpangan global. Nampak bahwa klasifikasi ketimpangan global yang ada ini dilihat dari sudut pandang ekonomi saja, yang nampak dari kriteria oleh Bank Dunia berdasarkan data Gross National Income atau GNI. Kemudian muncullah apa yang disebut sebagai koefisien Gini atau rasio Gini, digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di suatu negara atau antar negara. Kita lihat di sini poin yang kita perlu garis bawahi adalah distribusi pendapatan di suatu negara atau antar negara. Jadi dilihat dari aspek pendapatan saja, dari sudut pandang ekonomi. Selanjutnya, bagaimana kita lihat pengaruh ketimpangan global pada rakyat miskin dan pada kelas menengah. Nah, dari gambaran yang telah kita uraikan tadi, bagaimana ketimpangan secara global dilihat dari sudut pandang ekonomi. Sekarang kita lihat hakikat ketimpangan sosial. Menurut Naidoo dan Wills, bahwa ketimpangan sosial merupakan perbedaan-perbedaan dalam pemasukan atau income, sumber daya atau resources, kemudian kekuasaan atau power, dan status di dalam dan antara masyarakat. Ketimpangan ini dipertahankan oleh orang-orang yang berkuasa melalui institusi dan proses-proses sosial. Dari hakikat ketimpangan sosial menurut Naidoo dan Wills ini bisa kita lihat bahwa di sini yang dibicarakan mengenai ketimpangan sosial ada aspek selain dari unsur ekonomi. Selanjutnya hakikat ketimpangan sosial menurut Andrianov Chaniago. Ketimpangan sosial muncul karena pengambil kebijakan cenderung menganggap pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita, dan pembangunan infrastruktur sebagai tujuan utama pembangunan, dan mengabaikan sikap dan perilaku sosial individu, corak ekonomi tradisional, serta keunikan yang terdapat di berbagai tempat. Yang hal-hal ini yang diabaikan ini justru juga merupakan pendorong dari terjadinya ketimpangan sosial.
Selanjutnya kita lihat ketimpangan sosial dari data historis ya. Secara historis pada zaman dahulu ketimpangan terkait dengan kepemilikan tanah. Bagaimana kemudian terjadi revolusi industri yang mengubah struktur masyarakat dan sumber penciptaan kekayaan. Dari sini nampak bahwa hal tentang ketimpangan adalah bukan hal yang baru. Dari sejarah kita melihat bagaimana dari zaman dahulu telah terjadi permasalahan sosial berupa ketimpangan sosial. Yang dari zaman dahulu pula kita bisa melihat bahwa hal ini juga menjadi perhatian dari para ahli sosiolog dari zaman dahulu kala. Nah, bagaimana sosiolog atau kita dalam melalui mempelajari ilmu sosiologi ini bisa memahami apa yang terjadi terkait dengan ketimpangan sosial yang terjadi dalam masyarakat dari sudut pandang yang lebih luas, tidak hanya dari sudut pandang ekonomi, kemudian tujuan utama dari pembangunan adalah ekonomi, namun juga pembangunan atau pengupayaan pengembangan dari berbagai aspek. Ini yang kita uraikan di awal tadi, bagaimana sosiolog atau melalui ilmu sosiologi bisa melihat dari berbagai dimensi, baik dari struktural objektif, dari dukungan ideologis, maupun dari reformasi sosial. Bisa kalian lihat dari pembahasan kita di overview tadi. Untuk lebih melihat realitas bagaimana ketimpangan-ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat, kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Di materi bab sebelumnya kita telah membahas berbagai bentuk kesenjangan sosial ekonomi, kemudian mengantarkan kepada kesenjangan penguasaan iptek, kemudian ada lagi kesenjangan bidang politik. Nah, tidak hanya sosial ekonomi, namun juga sosial budaya. Nah, bentuk-bentuk ketimpangan sosial ini yang terjadi dalam masyarakat ini merupakan wujud nyata, wujud real, realita yang ada dari apa yang disebut sebagai ketimpangan sosial yang bisa kita jadikan rujukan atau kita jadikan bahan kajian untuk kita lebih memahami permasalahan sosial, ketimpangan sosial. Nah, menurut Andrinov dan Yago, ketimpangan yang ada di masyarakat dibedakan dalam bentuk ketimpangan desa dan kota, kemudian kesenjangan pembangunan diri manusia, kemudian salah satunya pula adalah ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta. Maksudnya dalam hal ini adalah sebagai berikut. Bagaimana situasi ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta ini dicirikan dengan sebagian besar kepemilikan aset di Indonesia terkonsentrasi pada skala besar di golongan tertentu. Sehingga hal ini yang semakin mendorong terjadinya ketimpangan sosial. Golongan atau kelompok tertentu yang menguasai dalam skala besar akan semakin sejahtera, sebaliknya golongan yang tidak memiliki akses untuk menguasai aset secara swasta di kalangan swasta atau inferior dalam penguasaan aset, maka akan semakin terpinggirkan. Sehingga hal inilah yang semakin mendorong terjadinya ketimpangan sosial yang ada. Salah satu bentuk ketimpangan sosial yang bisa kita lihat di masyarakat kita. Selanjutnya, kita akan mempelajari faktor penyebab ketimpangan sosial. Tadi di awal, di overview, kita telah sekilas membahas bahwa faktor penyebab ketimpangan sosial baik secara struktural maupun secara kultural. Yang pertama, faktor struktural berkaitan
berkaitan erat dengan tata kelola yang merupakan kebijakan pemerintah dalam menangani masyarakat. Nah, kebijakan pemerintah ini terkait dengan peran pemerintah dalam hal sebagai dinamisator, sebagai mediator, dan sebagai katalisator. Yang pertama sebagai dinamisator, bagaimana pemerintah berkewajiban menumbuh kembangkan simpati para penyelenggara negara terhadap masyarakat dan simpati masyarakat terhadap pemerintah. Di mana apabila terjadi situasi saling menghargai antar pihak pemerintah dengan masyarakat, maka akan tercipta situasi yang terhindar dari ketimpangan sosial. Nah, apakah situasi yang harmonis ini telah terjadi di masyarakat kita? Silahkan kalian semua menganalisis, ya, menganalisa situasi di mana di masyarakat kita, bagaimana peran pemerintah sebagai dinamisator, apakah telah berjalan dengan baik atau belum? Apakah telah tercipta situasi yang di mana tercipta rasa saling menghargai, simpati antar masyarakat ke pemerintah dengan pemerintah ke masyarakat? Apakah dengan ketimpangan yang telah terjadi, yang saat ini masih terjadi di masyarakat kita, terkait dengan fungsi pemerintah sebagai dinamisator? Kemudian, peran pemerintah sebagai mediator, bahwa pemerintah harus mampu berlaku adil dalam menyelesaikan masalah di masyarakat. Kemudian, peran pemerintah sebagai katalisator, di mana pemerintah harus mampu mengarahkan diri sebagai pengendali permasalahan yang muncul akibat dari kebijakan yang dikeluarkan. Kebijakan, regulasi, undang-undang, penjaminan keadilan, bagaimana supaya bisa mencegah diskriminasi atau eksploitasi dan dominasi dari suatu kelompok tertentu. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor kultural atau budaya masyarakat. Faktor ini berkaitan dengan sifat atau karakter masyarakat dalam melaksanakan kehidupan. Kultur atau budaya masyarakat berkaitan pula dengan nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat. Sebagai contoh, apakah suatu masyarakat memiliki orientasi ke depan atau cukup dengan situasi saat ini? Sebagai contoh nyata, bagaimana suku Baduy yang sudah merasa nyaman, merasa safe dengan melestarikan nilai-nilai yang diyakini saat ini, yang dipegang dengan menyatu dengan alam, sehingga orientasi suku Baduy berbeda dengan kita yang mungkin lebih berorientasi ke masa depan dan memiliki kebutuhan yang lebih untuk apa yang terkait dengan apa kebutuhan kita saat ini, ya, bahwa saat ini mungkin kebutuhan saya belum tercukupi, sehingga ada kebutuhan yang lebih, muncul kebutuhan yang lebih, ada keinginan, hasrat untuk memenuhi kebutuhan yang lebih, sehingga lebih berorientasi ke depan. Nah, bagaimana faktor kultural ini bisa mendorong terjadinya ketimpangan sosial antara yang berkebutuhan lebih dengan yang merasa cukup dengan kebutuhan saat ini. Demikian tadi faktor struktural dan faktor kultural yang bisa mendorong terjadinya ketimpangan sosial. Dan menunjukkan pula bahwa ketimpangan sosial tidak hanya berbicara atau disebabkan dari unsur ekonomi atau dari aspek ekonomi saja, namun dengan berbagai dimensi atau aspek baik struktural maupun kultural. Nah, bagaimana penguatan komunitas lokal melalui strategi pemberdayaan komunitas dan lokal akan kita bahas di sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kita bertemu di video pembelajaran berikutnya.